Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'dir rajadi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bila fiyatin wa salamatin summa al-fatiha ila ruhi sahibul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hidda ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi summa ila sahibi syarah Kiai Salihin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas semua dasar-dasar akidah, baik yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah maupun sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Qani akan melanjutkan pembahasannya pada kesimpulan bahwa dua kalimat syahadat atau kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang memuat semua sifat-sifat yang telah kita bicarakan. Dia berkata, wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira. Dan sesuatu yang mengumpulkan makna dari yang telah ditetapkan adalah dua kalimat syahadat, yang mana kalimat itu menunjukkan tentang keislaman seseorang. Maka lemparlah perbantahan. Maksudnya, apa yang sudah kita kaji kan panjang nih, jumlahnya banyak. Itu bisa kita kumpulkan dalam kalimat dua kalimat syahadat. Artinya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seseorang akan bisa mengingat
seluruh akidah yang sudah dipelajari. Hingga untuk mengingatnya nggak usah baca kitabnya lagi, gitu loh. Untuk mengingatnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, hadirkan makna-makna yang sudah kita kaji. Maka seseorang yang sudah mengkaji seluruh akidah tauhid, maka akan bisa tahu bahwa dalam 2 kalimat syahadat itu ada isinya, gitu. Kalau kita kan selama ini hanya tahu 2 kalimat syahadat, hanya tahu artinya, bukan isinya. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat? Isinya bukan asyhadu saja. Asyhadu itu lafadznya, tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah seluruh akidah agama Islam. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, seseorang akan menjadi orang Islam. Siapa saja yang orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan jadi orang Islam. Tapi keislaman seseorang itu bisa jadi, kata ulama, ada Islam yang hanya di dunia, ada Islam yang dunia sampai akhirat, gitu. Siapa yang Islamnya hanya di dunia? Ya, yang hanya ngucapin 2 kalimat syahadat tanpa mengerti maknanya, tanpa mengerti isinya. Kayak contohnya ada orang kafir, tahu-tahu mau masuk agama Islam. Kenapa? Ada anak kamu yang cantik mau dikawinin. Maka dia nanya, apa syaratnya saya boleh kawin? Ya syahadat dulu. Maka dia ngucapin 2 kalimat syahadat, maka dia sah jadi orang Islam. Tapi ketika dia setelah mengucapkan terus kawin sampai mati, dia nggak mau belajar isinya 2 kalimat syahadat, maka kata ulama syahadatnya hanya sampai di dunia, gitu loh. Keislamannya hanya berlaku di dunia, tidak sampai berlaku di akhirat. Karena untuk sampai berlaku di akhirat, keislaman seseorang adalah dia diwajibkan mengerti makna atau isi dari 2 kalimat syahadat. Maka para ulama menyimpulkan isinya 2 kalimat syahadat adalah mencakup seluruh akidah-akidah yang sudah kita pelajari. Kalau ada yang ngomong nggak bisa semua terkumpul di situ, tinggalkan perbantahan, nggak usah diurus, nggak usah digubris. Kenapa? Mau namanya orang nggak ngaji, mau ente bantah juga gimana? Kalau dia kamu bantah, kemudian dia bisa menerima, masih mending. Tapi kalau sudah dibantah, dia masih ngotot, tidak bisa ada kalimat yang bisa mengumpulkan semua itu, maka tinggalkan perbantahan. Kenapa? Karena ulama akan menunjukkan, Syekh Ibrahim akan menunjukkan bagaimana cara mengumpulkan seluruh akidah itu masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Maka cara menjelaskan atau cara mengumpulkan seluruh akidah masuk ke dalam maknanya, yang pertama syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Cara memasukkannya adalah melalui kalimat uluhiyah, melalui kalimat ketuhanan. Kalau diartikan la ilaha illallah, artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Maka dari kalimat Tuhan itulah
nanti kita akan memasukkan seluruh akidah yang sudah kita pelajari yang berkaitan sama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang ngomong tidak ada Tuhan itu harusnya sudah mengenal kepada yang namanya Tuhan. Bukan cuma tahu namanya, tapi juga mengenal sifat-sifat ketuhanannya gitu. Jadi dari kalimat Tuhan itulah kita akan nanti memasukkan seluruh akidah yang sudah kita pelajari ke dalamnya. Apa sih pengertiannya Tuhan? Apa? Tuhan itu pengertiannya apa? Dalam makna syar'i, Tuhan itu dimengerti dengan al-ma'bud bihaqqin, zat yang berhak disembah. Setiap agama, mana saja agamanya, kalau dia punya sesembahan, maka sesembahannya itu pasti disebut Tuhan gitu. Kalau patung yang disembah, maka patung disebut Tuhan. Kalau matahari yang disembah, maka matahari disebut Tuhan. Kalau bintang-bintang yang disembah, maka bintang-bintang disebut Tuhan. Jadi agama mana saja ketika dia mengajarkan tentang sesembahan, maka sesembahannya itu akan disebut sebagai Tuhan. Maka ta'rif secara umum, apa sih yang namanya Tuhan? Oh, Tuhan itu adalah zat yang berhak disembah. Tapi makna ini belum mewakili penjelasan tentang lah yang mau disembah Tuhan yang mana yang sebenarnya, gitu loh. Masih makna umum, siapapun yang disebut Tuhan maka dia akan disembah. Sementara ini belum mewakili Tuhan yang berhak, yang hak, yang nyata untuk disembah yang mana. Ini belum ada penjelasannya. Maka ulama mutakallimin secara istilah mutakallimin dalam ilmu tauhid membuat penjelasan, membuat definisi, membuat sebuah ta'rif untuk menjelaskan apa yang dimengerti tentang Tuhan yang berhak disembah. Kata para ulama bahwa yang namanya Tuhan dita'rif dengan istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Maju lagi, maju. Jangan merem aja itu. Nah, sampai kelewatan dia. Apa tarifnya? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Apa artinya? Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Tuhan dita'arif dengan dua ta'arif. Ini kalau sampai nggak ngerti bahaya nih. Ini sampai kamu mati harus ngerti ta'arif ini. Tuhan, ta'arif pertamanya apa? Zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu butuh sama Dia. Itu namanya Tuhan. Kalau bukan begini, pasti bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi untuk disebut Tuhan harus dengan kriteria ini. Kalau dia nggak memenuhi kriteria ini, nggak bisa disebut sebagai Tuhan. Kalau menuduh, ya biar aja wong nuduh. Yang namanya nuduh itu kan kadang nggak ada buktinya.
nuduh si anu Tuhan, si anu katanya Tuhan, si anu Tuhan, ya boleh saja. Tuduhan-tuduhan itu nggak berdasarkan akal yang sehat. Tuduhan-tuduhan itu berdasarkan informasi secara sepihak. Kadang pakai perasaan, kadang katanya, kadang feeling, kadang coba. Kayak umpamanya begini, kamu mancing. Begitu mancing dapat ikan. Ikannya kamu dapat, kamu belek, gambarnya ada tulisan Allah. Terus mikir, mungkin Allah ini adalah Tuhan. Kenapa? Masa bisa ada dalam badannya ikan? Yang nulis siapa kalau bukan Tuhan itu sendiri? Terus tiba-tiba meyakini kalau Allah sebagai Tuhan. Dasarnya apa? Mancing, kan repot. Besok-besok mancing lagi, dapat ikan dibelek, palang salib. Bingung nggak kira-kira ini yang Tuhan yang mana? Allah apa palang salib? Kenapa? Untuk menentukan mana Tuhan pakai perasaan, pakai feeling, pakai kira-kira. Maka semua yang menuduh nggak akan bisa sampai kepada Tuhan yang sebenarnya. Maka untuk sampai pada Tuhan yang sebenarnya, kita diberi oleh Allah akal untuk sampai pada sebuah definisi yang benar, gitu loh. Definisi ini harus diketahui setiap muslim. Hingga kamu jadi muslim, menyembah Allah dengan pengetahuan yang sebenarnya bahwa Allah benar-benar Tuhan, gitu. Saya mau nanya, kamu jadi orang Islam kenapa? Kamu selama ini jadi orang Islam kenapa? Hah? Kenapa? Bapaknya Islam, keturunan. Kalau kamu jadi orang Islam selama ini hanya karena keturunan, berarti Islam kamu untung-untungan. Untung bapak kamu, kalau bapak kamu Yahudi, ikut Yahudi. Bapak kamu Nasrani, ikut Nasrani. Padahal Allah memberi kita akal. Sebelum manusia itu dilahirkan, dimasukkan ruh ke dalam diri kamu, semua ruh, semua arwah itu di alam arwah udah disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersumpah tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah diakui oleh semua arwah sebagai Tuhan. Setelah arwah itu masuk dalam jasad, maka arwah itu lupa kepada Allah. Karena sebelum dia disumpah, dia mengenal Allah tanpa berpikir, kenalnya langsung, nggak pakai dalil. Kenapa? Ya seperti malaikat, nyata melihat keagungannya Allah, melihat kerajaannya Allah, melihat segala sesuatu, nyata tuh melihat, hingga nggak perlu lagi kepada berpikir. Setelah masuk ke jasad, maka arwah itu lupa kepada Allah. Ketika mau ingat kembali kepada Allah, dibatasi harus berpikir. Tanpa berpikir, dia nggak akan mungkin kembali bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah setiap orang yang lahir dari keluarga mana saja, mau Yahudi, Nasrani, mau Buddha, Kristen, Hindu, itu ketika dia telah dewasa, dia harus kembali mencari Tuhan yang sebenarnya yang mana, gitu. Bukan hanya ikut kata bapaknya. Kalau dia ikut kata bapaknya, maka dia nggak akan selamat.
Karena untuk mendapat kebenaran syarat pertamanya apa? Bertanya. Syarat keduanya nggak boleh fanatik. Nanya enggak, fanatik iya. Lah kapan mau nemu benar coba? Nggak pernah nanya artinya menganggap bapaknya pasti benar. Bapak saya nggak mungkin bohongin saya. Memang nggak mungkin para bapak-bapak itu bohongin anaknya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi bapak-bapak itu bukan pasti benar. Bisa saja mereka salah. Maka setiap anak harus berpikir, bapak saya nggak mungkin bohong, tapi bapak saya belum pasti orang yang benar. Maka dia harus bertanya tentang ketuhanan dan nggak boleh fanatik. Pokoknya kalau kata bapak saya pasti benar. Ini menghalangi seseorang menemukan kebenaran. Hingga dengan berpikir kamu akan tahu, oh Tuhan itu harus yang bagaimana kriterianya. Kalau nggak menuhin kriteria, ya tinggalkan, itu pasti bukan Tuhan. Mau itu disembah bapak kamu, mau disembah kakek kamu, disembah sama biang-biang kakak itu nggak ada urusan. Seperti orang-orang Arab meninggalkan sesembahan nenek moyangnya setelah diajarkan oleh Nabi penjelasan tentang kriteria ketuhanan. Nabi ajarkan pada mereka 13 tahun bagaimana mengenal Allah dengan sebenarnya, sampai mereka tahu, oh ternyata apa yang selama ini disembah sama nenek moyang saya itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Hingga mereka tinggalkan itu, mereka beralih menyembah Tuhan yang sebenarnya berhak untuk disembah gitu. Jadi tanpa tahu kriteria ini, ya kamu nggak akan bisa tahu mana Tuhan yang sebenarnya. Apa sih kriterianya? 2 tadi. Tuhan harus zat yang tidak butuh segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itulah namanya Tuhan. Kalau ditakrif dengan la ma'buda bihaqqin fil waqi' illallah, tidak ada yang berhak disembah pada kenyataannya kecuali Allah, maka takrif itu masih belum mengantarkan kita pada pemahaman yang sebenarnya. Tuhan mana? Ya enggak ada Tuhan lain, yang berhak disembah ya hanya Allah, kata orang Islam. Kata orang Buddha, yang berhak disembah yang mana? Ya Tuhan mereka. Kata orang Kristen yang mana? Ya Tuhan mereka. Kata orang Hindu yang mana? Ya Tuhan mereka. Jadi kalau pengertian ketuhanan masih dibatasi pada pokoknya Tuhan itu adalah zat yang berhak disembah, maka pengertian ini belum mengantarkan kita, gitu loh. Kalau sudah mau menjadi definisi atau takrif yang mengantarkan kita pada pemahaman yang sebenarnya, maka setelah tahu yang sebenarnya, barulah dia itulah yang berhak untuk disembah, gitu loh. Al-ma'bud, yang berhak disembah yang bagaimana? Yang enggak butuh pada yang lain, dan yang lain butuh kepada dia. Dialah al-ma'bud bihaqqin, gitu. Kalau enggak begitu, dia bukan al-ma'bud bihaqqin. Maka dia namanya Tuhan Tuhanan, bukan Tuhan beneran. Kayak mobilan, rumahan, bukan rumah beneran. Dianggap sebagai Tuhan, tapi kenyataannya bukan Tuhan. Jadi tarifnya apa tadi? Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan itu tarifnya apa?
Tuhan. Nah sekarang coba ta'rif itu masukkan ke dalam la ilaha illallah. Jadi pengertian bagaimana? Coba. Tadi kan la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhannya buang, ganti dengan kalimat tadi. Jadi bagaimana? Gak paham? Hah? Apa? Apa? Tidak ada zat yang membutuhkan segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia kecuali Allah. Nah begitu loh. Jadi Tuhannya dibuang tuh, diganti dengan definisi tadi. Jadinya artinya apa? Tidak ada Tuhan, Tuhannya buang, ganti dengan definisi tadi. Jadinya tidak ada zat yang tidak butuh pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu membutuhkan dia kecuali Allah. Jadi ketika kamu ngomong la ilaha, tidak ada Tuhan, kamu udah kenal ini loh Tuhan. Itu maksudnya. Bukan terus Tuhan yang mana ya? Oh, yang Allah. Lah Tuhannya bagaimana? Belum tahu. Oh, nggak bisa begitu. Berarti kamu belum mengerti isinya makna, atau belum mengerti isinya dari kalimat syahadat. Apalagi ada orang mau begini, hati-hati nih kalau ada orang mau mati, kalau pas nuntun la ilaha illallah kepanjangan, hati-hati kalau sampai berhenti di la ilaha, berhenti bisa kafir tuh matinya. Kalau begitu, kalau orang yang mengucapkan la ilaha itu kafir, illallah mukmin, berarti tiap hari kamu kafir mukmin. Tiap ngomong la ilaha berarti kamu kafir, illallah mukmin. Ngomong lagi la ilaha kafir, illallah mukmin. Oh, hati-hati. Kalimat itu kalimat mukmin semuanya. Bukan kalau diputus jadi kafir, bukan. Karena kalimat la ilaha itu sudah memasukkan semua ketuhanan yang kamu pahami. Dan Tuhan yang kamu pahami itu dengan sifat-sifatnya itu hanya Allah. Gitu loh maksudnya. Sama saja menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah. Gitu loh. Bukan terus menolak Tuhan, bukan. Kalau menolak Tuhan jadinya kamu kafir. Kalimat itu bukan menolak Tuhan. Kalau menolak Tuhan, memangnya ada Tuhan lain? Hah? Emangnya ada Tuhan yang lain? Oh, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Oh, kok enggak ada Tuhan bagaimana? Wong Tuhan ada kok Tuhan enggak ada gimana? Tuhan yang lain enggak ada. Emang enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan hanya Allah memang. Jadi makna la ilaha itu jangan sampai nanti di dalam makna tauhidnya kamu menghilangkan ketuhanannya Allah. Enggak ada Tuhan. Allah itulah Tuhan, itulah yang jadinya maknanya kafir dan mukmin. Maka harus hati-hati. Ini batasan yang bahaya. Kalau sampai enggak memahami ini akan jadi tiap hari nanti kafir mukmin. Seperti pahamnya orang-orang tadi. Kalau mau nalkin orang jangan la ilaha, cukup Allah, Allah, Allah gitu aja. Biar enggak bahaya. Padahal nanti kamu saya ajarin zikir cara baru. Zikirnya apa?
la ilaha, la ilaha, la ilaha gitu. Kalau orang lain kan dikirnya illallah, illallah. Kamu dibalik la ilaha, la ilaha. Karena itu makna subut nafi, menetapkan dan meniadakan baru jadi sebuah hukum. Kalau ada orang nyebut dari arah subutnya, kamu nyebut dari arah nafinya, sama saja, namanya saling melengkapi gitu. Jadi tidak ada zat yang berhak disembah, tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia kecuali Allah. Terus Tuhan itu zat yang tidak butuh pada segala sesuatu. Kenapa dia nggak butuh? Nah, mulai masuk nanti nih. Dari dua definisi ini akan masuklah semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh, Tuhan itu nggak butuh sama segalanya, karena dia pada dirinya ada 11 sifat. Berapa? 11. Yang kamu pelajari sifat Allah berapa? 20 yang wajib. Berarti 20 itu kita bagi dua. Sebagian masuk takrif yang pertama, sisanya masuk takrif yang kedua, gitu. Jadi dalam takrif zat yang tidak butuh segala sesuatu masuk berapa? 11 sifat. Yang kedua, segala sesuatu membutuhkan dia masuk 9 sifat. Kan jelas nih. Hingga dari ucapan kamu tentang la ilaha illallah, kamu ingat bahwa Tuhan itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib, gitu. Kalau enggak 20 yang wajib, dia bukan Tuhan. Maka yang mengatakan enggak bisa kalimat untuk memasukkan ini, enggak ada kalimatnya, kata siapa? Enggak ada. Kamunya aja nggak pernah ngaji. Kalau kamu akan ngaji, pernah ngaji, akan tahu, oh dari kalimat inilah akan bisa dimasukkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 sifat itu apa aja? Yang pertama, wujud. Terus qidam, baqa, mukhalafalil hawadis, qiyamuhu binafsi, wah apa? Qiyamuhu binafsi. Terus sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman. Berapa? 11. Wujud, qidam, baqa, mukhalafalil hawadis, qiyamuhu binafsi. Terus sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakaliman. 11. Kok enggak urut, Bib? Urut-urutan yang kamu pelajari dari sifat 20 itu mata pelajaran namanya. Ketika nanti mau dirangkai menjadi makna ketuhanan, maka yang enggak urut seperti yang kamu pelajari. Akan dipisahkan, oh makna ini akan masuk kemari, yang ini masuk kemari, yang ini masuk kemari. Ketika kita belajar biar gampang diurutin. Tapi ketika mau dipakai untuk membentuk makna ketuhanan, kita akan ambil mana yang menunjukkan definisi pertama, mana yang definisi
dua. Gitu loh. Sehingga kalau kamu ngomongnya kok enggak urut kayak yang kita pelajari, karena yang kita pelajari diurutkan itu untuk memudahkan saja kita belajar. Nyambung. Itu yang pertama. 11 sifat yang wajib. Terus mau didalili. Apa buktinya wujud itu menunjukkan Allah nggak butuh? Yang namanya wajibul wujud itu zat yang wujudnya nggak diciptakan. Berarti Allah itu pertama punya sifat wajibul wujud. Wujudnya nggak diciptakan. Kalau wujud yang nggak diciptakan berarti dia nggak butuh sama pencipta. Qidam, wujudnya nggak berawal, berarti menunjukkan wujudnya nggak butuh sama pencipta. Baqa, wujudnya nggak berakhir, menunjukkan dia nggak butuh sama pencipta. Karena pencipta itu kerjanya apa? Mewujudkan dan meniadakan. Lah Allah, Tuhan itu nggak ada awalnya, nggak ada, berarti dia nggak butuh pada pencipta. Yang keempat, mukhalafah lil hawadis. Dia berbeda dengan segala sesuatu dari makhluknya. Makna ini juga menunjukkan Allah tidak butuh pada pencipta. Terus yang kelima apa? Qiyamuhu binafsih. Dia berdiri sendiri. Masuk dua perkara. Dia nggak butuh pada zat yang lain, dan dia tidak butuh pada pencipta. Apa terusnya? Sama, basor, kalam, menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Tandanya Allah tidak butuh pada zat yang menyempurnakan. Dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha berbicara. Maka dia nggak butuh lagi disempurnakan karena dia sempurna. Sama dengan sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi 11 sifat memasukkan berapa? Tidak butuh kepada 3. Nggak butuh pada pencipta, nggak butuh pada zat yang lain, dan nggak butuh kepada yang menyempurnakan. Kalau yang wajibnya ada 11, berarti mustahilnya ada 11. Kalau 11 tambah 11 berapa? 22. Kemudian masuk lagi di dalam maknanya Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Apa? Masuk perkara jaiz. Karena jaiz menunjukkan apa? Allah tidak wajib menciptakan. Allah tidak wajib menciptakan menunjukkan Allah nggak butuh kepada makhluknya. Mau bikin makhluk ya dia Tuhan, nggak bikin makhluk dia juga Tuhan. Maka dari 22 ditambah lagi 1 perkara jaiz. Jumlahnya berapa? 23. Jadi kalau orang ngomong Allah itu nggak butuh segala sesuatu, berapa yang Allah nggak butuhkan? 4. Nggak butuh kepada yang menciptakan, nggak butuh pada zat yang lain, nggak butuh disempurnakan, nggak butuh pada makhluknya. Kalau kita
butuh diciptakan, butuh disempurnakan, butuh sama yang kita kerjain. Kalau kita nih, kita nggak butuhnya cuma satu, nggak butuh pada zat yang lain. Yang lainnya kita butuh nih. Pencipta kita butuh, penyempurna kita butuh, yang kita kerjain kita butuh. Tapi yang demikian tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Itu definisi yang pertama yang menunjukkan Allah Maha Kaya. Kaya secara mutlak. Kaya mutlak itu maknanya nggak butuh segalanya. Segalanya. Kalau ngomong segalanya kan banyak, Bib, apa aja, Bib? Nah, tadi nggak butuh kepada apa? Pencipta. Nggak butuh disempurnakan. Nggak butuh zat yang lain. Nggak butuh pada makhluk yang dia ciptakan. Itu namanya Ghaniyul mutlak. Allah betul-betul zat yang nggak butuh pada segalanya. Dari definisi yang pertama ini saja, kamu sudah bisa membatalkan Tuhan-Tuhan yang mereka tuduhkan. Yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan sudah bisa kamu batalkan pakai definisi ini. Kenapa? Karena sudah enggak memenuhi kriteria.
Itu definisi yang pertama. Dari definisi ini aja kamu udah bisa nolak tuh Tuhan-Tuhan yang lain tuh. Yang mana Tuhan yang lain semuanya nggak wajibul wujud. Tuhan yang lain nggak wajibul qidam, nggak wajibul baqo, nggak mukhalafah lil hawadis. Ada Tuhan sama dengan makhluknya. Ada Tuhan mengalami pergantian. Ada Tuhan yang punya keturunan. Kalau dia punya keturunan, maka mengalami yang lama kemana? Pensiun. Ada Tuhan kok pensiun, bagaimana? Jadi nggak memenuhi kriteria ini nih. Ketika nggak memenuhi kriteria ini, maka dia nggak bisa lagi disebut dengan Tuhan, gitu loh. Jadi kalau mau diomong la ilaha illallah, itu kalimat itu asalnya berasal dari sebuah pertanyaan. Nabi ngomong Tuhan itu hanya Allah. Orang nanya apa ada yang lain, gitu loh. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Jadi la ilaha itu nggak ada yang lain kecuali Allah. Kalau kamu ngomong nggak ada yang lain, di pikiran kamu yang kamu ingat siapa? Ya hanya Allah, gitu loh. Jadi ngomong la ilaha itu sudah menunjukkan pada ketuhanannya Allah. Bukan terus ngomong la ilaha itu ngomong sama yang lainnya doang. Nggak ada Tuhan yang lain. Yang ada hanya Allah. Jadi ngomong la ilaha sama ngomong Allah itu maksudnya sama. La ilaha ini menunjukkan pada ketuhanannya, ilallah menunjukkan kepada namanya, gitu loh. Ketika ngomong la ilaha, kamu ingat dia istighna, dia wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqo. Lah yang